Pinjaman kredit modal kerja di Bank PTN. Nah, teman-teman yang punya usaha dan ingin mengembangkan usaha atau sedang mempunyai proyek tapi dananya kurang, teman-teman bisa memanfaatkan pinjaman dari BTN ini ya. Silahkan simak video singkat ini. Jadi KMK dari BTN itu adalah pinjaman kredit untuk membiayai kebutuhan operasional usaha yang bersifat habis dalam satu siklus. Targetnya selain UMKM umum, ini juga memprioritaskan untuk kontraktor, kemudian supplier bahan bangunan, dan juga pengembang perumahan. Nah, sifat kreditnya ini diberikan untuk kebutuhan mendesak atau pembiayaan proyek tertentu. Jadi teman-teman misalkan ada proyek tertentu, kemudian sudah dapat ini PO-nya nih, SPK-nya nih, tapi dananya kurang, teman-teman bisa memanfaatkan untuk pinjaman dari BTN ini ya. Nah, keunggulannya apa saja? Jadi sebenarnya pinjaman ini sangat mendukung UMKM di bidang konstruksi, furniture, dan juga jasa terkait properti. BTN kan bisa di perumahan ya, makanya seputar inilah untuk bidang mereka itu ya. Kemudian untuk plafonnya menyesuaikan skala bisnis dan juga tenornya 1 tahun, dapat diperpanjang sesuai dengan siklus usahanya. Nanti bisa dinegokan ya. Dan juga untuk penarikan uangnya itu bisa ditarik sekaligus ataupun juga ditarik sesuai kebutuhan. Jadi bunganya nanti bisa menyesuaikan ya. Oke, saya doakan prosesnya lancar, dananya segera dapat dimiliki. Tapi untuk yang pertama kali mampir, silahkan tekan tombol subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan info lain di channelku ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi teman-teman, untuk jenis KMK BTN yang paling populer yaitu adalah KMK konstruksi. Ini khusus untuk membiayai pembangunan proyek seperti perumahan dan juga ruko. Jadi teman-teman, mungkin sebelum unitnya laku, teman-teman saat membangun bisa menggunakan fasilitas ini ya. Kemudian untuk KMK umum itu untuk modal kerja perdagangan, jasa, dan juga industri pengolahan. Dan juga ada kredit standby. Jadi teman-teman untuk yang membutuhkan agar liquid untuk neracanya, teman-teman bisa memanfaatkan ya, pinjem tapi belum tentu langsung digunakan ya, untuk jaga-jaga saja ya. Oke, selanjutnya untuk syarat pengajuan, yang pertama adalah bisa perorangan, bisa juga badan usaha, PT ataupun CV. Kemudian wajib memiliki NIB ya. Teman-teman yang belum punya bisa membuat di OSS, banyak sekali tutorialnya. Kemudian masa usahanya minimal 2 tahun berjalan di bidang yang sama, dan juga rekam jejak slip OJK-nya bagus ya, tidak ada tunggakan di sana sini. Dan juga ini untuk khusus kontraktor, memiliki kontrak kerja ataupun SPK yang valid jika mengajukan pembiayaan proyek. Oke, kemudian untuk checklist dokumennya pastinya EKTP, KK, NPWP, akte nikah ataupun akte cerai. Kemudian kalau badan usaha berarti harus ada akte pendirian, pengesahan Kemenkumham, dan juga laporan keuangan 2 tahun terakhir, dan juga rekening koran 3-6 bulan terakhir ya. Dan juga fotokopi SHM ataupun SHGB ataupun juga BPKB untuk pinjamannya ya. Silahkan disiapkan semuanya. Dan kemudian untuk bunganya seperti ini ya. Bunganya itu estimasi 10% sampai dengan 13% ya. Ini rata-rata bank yang lain juga sama. Provisi 1% sama, bank yang lain juga sama. Administrasi nanti bisa disesuaikan ya, mungkin sejutaan atau berapa ya, tergantung teman-teman nanti bisa nego mungkin ya. Dan juga biaya lain appraisal, kalau misalkan bangunannya itu perlu dinilai, untuk jaminannya perlu dinilai, maka ada biaya appraisal, notaris, dan juga premi asuransinya. Oke, untuk pengajuannya bisa online, bisa juga offline. Nah, untuk yang offline ini yang paling gampang sebenarnya, datang ke kantor cabang BNI terdekat, bagian komersial banking ataupun juga SME Center ya. Silahkan di sana bisa konsultasi dulu baru mengajukan ya. Dan kemudian juga teman-teman nanti langsung dilakukan proses survei lokasi usaha dan juga penilaian agunan. Kalau oke, maka langsung akan diundang lagi untuk akad kreditnya. Kalau yang online saat ini hanya untuk yang pengembang ya, pengembang properti, yaitu masuk ke website resmi btn.co.id, di situ cari portal BTN Property ya. Dan sama, nanti akan ada proses verifikasi dan juga selanjutnya akan ada survei, dan selanjutnya dilanjutkan dengan proses akad kredit kalau semuanya oke ya. Oke, teman-teman, tipsnya untuk pinjaman KMK di BTN ini, karena memang bidang bagian besarnya adalah di bagian properti ya, maka sebisa mungkin peluang aksesnya lebih besar jika usaha Anda mendukung ekosistem perumahan, misalkan toko bangunan, bengkel las, ataupun juga jasa desain interior. Jadi yang hubungannya dengan perumahan ya. Dan juga kualitas SPK jika berbasis proyek, pastikan pemberi kerja memiliki reputasi yang baik. Dan juga pastikan cash flow laporan keuangannya juga harus mampu untuk menutupi bunga dan juga pokok pinjaman ya. Nah, kalau memang teman-teman nanti dirasa mampu untuk melunasi mengangsur pinjamannya, ya kemungkinan besar akan di ACC ya. Oke, seperti itu info yang saya dapat bagikan. Semoga pinjamannya ini lancar ya, dananya segera dapat diperoleh dan juga bisnisnya maju terus. Untuk yang ada kendala bingung boleh silahkan komen saja.
Dan tentunya masih banyak lagi info seputar pinjaman dan juga yang lainnya di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.